Banyak orang ingin punya rumah impian, tapi bingung harus mulai dari mana. Mulai dari mau bangun berapa lantai, pembagian ruangnya seperti apa, sampai takut salah desain yang akhirnya bikin biaya membengkak. Dan yang paling sering terjadi, rumah sudah jadi tapi ternyata kurang nyaman, panas, atau sirkulasinya kurang bagus. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu desain rumah yang bukan hanya estetik, tapi juga dipikirkan matang dari sisi fungsi, kenyamanan, dan efisiensi biaya. Dan kalau kamu juga lagi ada rencana bangun rumah, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Sebelum lanjut, jangan lupa like, pin, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan inspirasi desain rumah lainnya. Di video kali ini, kita akan bahas desain rumah 2 lantai dengan tampilan modern klasik minimalis. Rumah ini dirancang dengan tampilan elegan, tata ruang yang efisien, dan tetap memperhatikan kenyamanan penghuni. Konsep utama rumah ini adalah modern klasik yang simpel tapi berkelas. Ciri khasnya terlihat dari pilar depan yang tegas dan simetris, list profil yang memperkuat kesan klasik, dipadukan dengan garis modern yang clean. Untuk warna digunakan dominasi putih sebagai warna utama. Dipadukan aksen hitam pada kusen dan pagar, memberikan kesan bersih, luas, dan elegan. Material yang digunakan juga mempertimbangkan estetika dan ketahanan. Dinding finishing cat putih bersih dengan list profil. Kusen menggunakan warna gelap untuk kontras. Railing balkon menggunakan kombinasi besi dan kaca. Ini membuat tampilan rumah tetap mewah tapi tidak berlebihan. Bagian carport didesain cukup luas untuk 2 mobil. Menggunakan model dak atau atap datar dengan kombinasi atap transparan di bagian depan. Memberikan kesan modern dan rapi. Selain itu, area carport terhubung langsung ke rumah, sehingga akses keluar masuk jadi lebih praktis. Akses utama rumah dibuat jelas dan nyaman, dari gerbang langsung ke teras, lalu masuk ke ruang utama. Sirkulasi dibuat tidak berputar-putar, sehingga tamu langsung masuk ke area yang tepat. Rumah ini juga dirancang dengan mempertimbangkan arah matahari. Kenapa ini penting? Karena bisa mengurangi panas berlebih di siang hari, membantu pencahayaan alami lebih maksimal. Biasanya, bukaan besar diarahkan ke sisi yang tidak terlalu panas. Sisi barat diminimalisir bukaan berlebih. Ini membuat rumah lebih nyaman tanpa harus bergantung pada AC. Desain ini juga fleksibel untuk jangka panjang. Contohnya, area tertentu bisa dikembangkan jadi ruang tambahan. Bisa tambah kanopi atau ruang usaha kecil. Jadi, rumah tidak hanya dipakai sekarang, tapi juga siap untuk kebutuhan masa depan. Banyak yang sering tanya, kira-kira bangun rumah seperti ini habis berapa? Untuk estimasi kasar, tergantung lokasi dan spesifikasi material. Tapi desain seperti ini biasanya masuk kategori menengah ke atas. Yang penting, desain yang matang bisa menghindari pemborosan saat pembangunan. Sedikit tips juga buat kamu. Banyak orang melakukan kesalahan, seperti langsung bangun tanpa gambar detail, tidak memikirkan sirkulasi udara, salah penempatan ruang. Akibatnya, biaya membengkak dan hasil kurang maksimal. Yang membedakan desain ini dengan rumah pada umumnya, tata ruang lebih efisien, pencahayaan alami maksimal, tampilan lebih bernilai, lebih nyaman untuk jangka panjang. Detail kecil yang juga diperhatikan, posisi stop kontak dan lampu, jalur instalasi air bersih dan kotor, area laundry dan servis, keamanan akses masuk dan pagar. Hal-hal kecil ini sering dianggap sepele, padahal sangat berpengaruh saat rumah sudah dihuni. Karena pada akhirnya, rumah itu bukan sekedar bangunan, tapi tempat pulang, tempat berkumpul bersama keluarga. Dan desain yang baik akan membuat setiap momen di dalam rumah jadi lebih nyaman. Untuk atap utama, menggunakan model limasan modern. Keunggulannya, lebih tahan terhadap cuaca, aliran air hujan lebih baik, tampilan tetap elegan. Rumah ini juga memperhatikan kenyamanan alami. Bukaan jendela cukup banyak, ada area taman samping sebagai sumber udara segar.
Sehingga rumah tidak pengap, lebih hemat listrik di siang hari. Dari tampak depan, terlihat megah dengan pilar dan balkon. Samping kanan, ada area servis dan taman. Samping kiri digunakan untuk akses dan pencahayaan tambahan. Bagian belakang difungsikan sebagai area servis dan kebutuhan rumah tangga. Air hujan dialirkan melalui talang tersembunyi, pipa pembuangan yang terarah, sehingga tidak merusak tampilan fasad dan tetap aman dari genangan air. Untuk luasan lahan di 141 meter persegi, dengan luasan bangunan di lantai 1 di 95 meter persegi, untuk lantai 2 dengan luas bangunan di 110 meter persegi. Kita masuk ke denah lantai 1 ya Kak. Untuk ukuran carport berukuran 5 x 5 meter, dengan teras berukuran 3 x 1,5 meter. Ruang tamu berukuran 3 x 2,75 meter. Kamar tidur anak depan berukuran 3 x 2,75 meter. Garasi motor berukuran 2,25 meter x 2,75 meter. Kamar anak belakang 3 x 2,75 meter. Area ruang makan dengan ukuran 3 x 2,75 meter. Ruang keluarga berukuran 3 x 2,75 meter. Taman samping berukuran 1,5 meter x 2,75 meter. Kamar utama berukuran 4,5 meter x 2,79 meter. Dengan kamar mandi dalam 2 x 1,54 meter. Untuk dapur berukuran 3 x 2,63 meter, dengan kamar mandi luar ukuran 2 x 1,5 meter, dan gudang belakang berukuran 1,25 meter x 2,63 meter. Masuk ke pembahasan denah lantai 1, rumah ini dibagi menjadi beberapa zonasi agar lebih nyaman dan fungsional. Untuk zona publik, terdapat area teras, ruang tamu, dan carport. Area ini memang dikhususkan untuk tamu, sehingga tidak langsung mengganggu area dalam rumah. Kemudian masuk ke zona semi-privat yang terdiri dari ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Area ini dibuat lebih terbuka atau open space agar terasa lebih luas dan nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah zona privat. Pada lantai 1 ini, terdapat kamar tidur yang bisa difungsikan sebagai kamar tamu atau kamar orang tua. Letaknya dibuat lebih ke dalam agar lebih tenang dan tidak terganggu aktivitas luar. Dan terakhir adalah zona servis, yang meliputi kamar mandi, gudang, serta taman samping atau belakang yang juga berfungsi sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Kita masuk ke lantai 2 ya Kak. Untuk ukuran balkon depan 3 x 3 meter, kamar utama 5 x 3,25 meter dengan kamar mandi dalam 2,25 x 1,25 meter, kamar tidur anak depan dengan ukuran 3 x 2,75 meter, dengan ruang keluarga besar di 6 x 2,75 meter. Area ruang setrika 2,75 x 2,75 meter, area cuci jemur 2,25 x 2,75 meter, area wastafel 2 x 2,63 meter, kamar mandi luar di 3 x 1,5 meter, musola dengan ukuran 1,5 x 2,63 meter, ruang santai rooftop di 3 x 2,79 meter, dan ukuran gudang di 2 x 1,54 meter. Masuk ke lantai 2, area ini difokuskan sebagai zona privat untuk penghuni rumah. Terdapat beberapa kamar tidur, termasuk kamar utama yang memiliki ukuran lebih luas dan posisi yang lebih nyaman. Selain itu, terdapat juga kamar tidur tambahan yang bisa digunakan untuk anak atau anggota keluarga lainnya. Di bagian tengah, terdapat area santai yang berfungsi sebagai ruang keluarga kedua. Area ini bisa digunakan untuk berkumpul, bersantai, atau sekadar tempat istirahat. Untuk mendukung aktivitas di lantai atas, tersedia juga kamar mandi yang mudah diakses dari semua kamar. Selain itu, terdapat balkon di bagian depan rumah yang tidak hanya menambah nilai estetika, tapi juga memberikan akses udara dan cahaya alami ke dalam rumah. Secara keseluruhan, lantai 2 ini dirancang agar tetap nyaman, privat, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Kita masuk ke denah lantai 1. Di bagian depan terdapat carport yang langsung terhubung ke teras dan pintu utama, sehingga akses keluar masuk rumah terasa lebih praktis. Masuk ke dalam, terdapat ruang tamu yang posisinya di area depan,
Difungsikan khusus untuk menerima tamu agar tidak langsung masuk ke area dalam rumah. Selanjutnya ada ruang keluarga yang menjadi pusat aktivitas. Tata letak furniturnya dibuat menghadap satu arah, sehingga lebih nyaman untuk berkumpul. Ruang keluarga ini terhubung langsung dengan ruang makan tanpa sekat, sehingga terasa lebih luas dan lega. Meja makan ditempatkan di posisi yang mudah dijangkau dari dapur. Untuk dapur berada di bagian belakang, dengan penataan yang sederhana dan fungsional agar aktivitas memasak lebih nyaman. Di lantai ini juga terdapat kamar tidur yang ditempatkan agak ke dalam, sehingga lebih tenang dan menjaga privasi. Untuk kamar mandi, posisinya mudah diakses dari semua area. Dari sisi sirkulasi udara dan pencahayaan, rumah ini memanfaatkan jendela di beberapa sisi, serta area terbuka, sehingga udara bisa mengalir dengan baik dan ruangan terasa lebih sejuk. Kita lanjut ke denah lantai 2. Lantai ini difokuskan sebagai area privat yang terdiri dari beberapa kamar tidur. Kamar utama memiliki ukuran lebih luas dengan penataan furniture yang tetap memberikan ruang gerak yang nyaman serta mendapatkan pencahayaan alami dari jendela. Kamar tidur lainnya juga disusun dengan rapi sehingga tetap nyaman tanpa terasa sempit. Di bagian tengah terdapat area santai yang bisa digunakan sebagai ruang keluarga tambahan. Untuk kamar mandi, diletakkan di posisi yang mudah dijangkau dari semua kamar. Terdapat juga balkon di bagian depan yang berfungsi sebagai area santai sekaligus membantu masuknya cahaya dan udara ke dalam rumah. Secara keseluruhan, sirkulasi di lantai 2 dibuat sederhana dan efisien, dengan bukaan di setiap ruang agar udara tetap mengalir dengan baik dan ruangan terasa nyaman. Dari keseluruhan desain ini, kita bisa lihat bahwa rumah ini bukan hanya soal tampilan, tapi juga nyaman ditinggali, efisien dari segi ruang, dan tetap estetik. Ini yang sering dilupakan banyak orang saat bangun rumah. Kalau kamu juga lagi bingung mulai bangun rumah atau takut salah desain, kamu bisa konsultasikan ke kami di Aba Desain Rumah. Kami bantu dari konsep desain, denah, tampilan 3D, sampai siap dibangun. Disesuaikan dengan kebutuhan dan budget kamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga desain ini bisa jadi inspirasi buat kamu yang ingin punya rumah impian. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan share ke teman atau keluarga kamu yang juga lagi mau bangun rumah. Sampai ketemu di video berikutnya.